Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar wabarakatuh. Radio Rasil dan televisi Rasil di mana saja berada, insya Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini informasi yang penting untuk kita dalami bersama-sama, terutama ayah dan bunda di rumah, bagaimana memastikan perannya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh ayah dan bunda adalah melaporkan kasus tersebut ke para pihak yang berwenang. Sebelum kita membahas materi ini, kami mengingatkan kembali bahwa negara ini telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, dan salah satu pasal yang perlu kita ketahui di dalam konvensi tersebut adalah terkait dengan pasal yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak. Apa yang perlu ayahanda dan bunda lakukan selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pencegahan dan penanganan. Itu poin penting yang pertama yang perlu ayahanda dan bunda ketahui. Yang kedua, sejak tanggal 18 Agustus 2000, di mana terjadi amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah satu pasal yang menjadi penting yaitu pasal 28B ayat 2, di mana setiap anak berhak terlindungi dari kekerasan. Untuk itu, bagaimana ayahanda dan bunda memastikan anak-anak kita itu tidak menjadi korban atau menjadi pelaku kekerasan. Dengan mereka terhindar dari menjadi korban atau menjadi pelaku, itu otomatis mereka selalu meninggikan harkat dan martabat kemanusiaan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga ini Bunda Nuning, ada 5 undang-undang yang kalau boleh di handphone kita, file-file terkait dengan kelima undang-undang ini selalu ada, dan kita selalu mau berbagi dengan orang tua lain yang kita kenal agar ayahanda dan bunda memiliki informasi yang sama, sehingga pada saat kita punya waktu luang untuk saling berdiskusi dengan setiap ayah dan bunda atau kolega atau teman, sehingga mereka juga memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana seharusnya memperlakukan anak dan bagaimana bersikap kepada anak, sehingga mereka tidak menjadi pelaku atau mereka terhindar dari korban kekerasan. Undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lalu kemudian yang kedua, Undang-Undang 35 Tahun 2014. Itu semua terkait dengan perlindungan anak. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan kedua terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Di undang-undang ini yang juga perlu kita ketahui bahwa para pelaku kekerasan seksual, terutama orang dewasa, di mana anak menjadi korban, orang dewasa ini perlu dituntut untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya, juga plus ada hukuman tambahan seperti dikebiri kimia. Lalu yang kedua, mereka dipasang gelang elektronik. Ketiga, foto mereka dipublikasi di umum. Lalu yang terakhir, mereka perlu direhabilitasi agar tidak menjadi pelaku setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Itu undang-undang yang ketiga. Lalu yang keempat, ini juga perlu
ayahanda dan bunda ketahui secara detail, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak atau anggota keluarga yang ada di rumah untuk saling menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada orang yang berniat pun untuk merendahkan martabat. Dengan kita membaca undang-undang ini, berharap kita sudah memiliki pemahaman yang sama. Lalu yang terakhir, ini menjadi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang juga telah kita bahas di radio ini. Kelima undang-undang ini, kalau boleh kita memiliki filenya. Bagaimana cara mendapatkan filenya? Ketik saja di Google nama-nama undang-undang yang kami maksudkan tadi, lalu kemudian ambil file PDF-nya. Lalu ibu bapak, selain kita baca ya, yang penting kita harus baca dulu, lalu kita mau berbagi dengan orang lain. Dan informasi terakhir hari ini adalah pada tanggal 22 April tahun 2024 ini, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini atau disingkat UPTD PPA. Meskipun peraturan presiden ini masih perlu diuraikan secara detail terkait dengan pelaksanaan oleh Menteri di bidang perlindungan atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga dia dapat beroperasional secara leluasa di provinsi maupun di kabupaten kota. Tetapi sebagai pengetahuan awal bagi ayahanda dan bunda bahwa kehadiran negara benar-benar ada saat misalnya kalau anak kita menjadi pelaku atau menjadi korban, itu mereka tertangani. Tapi ada nggak orang tua berharap anaknya menjadi pelaku atau menjadi korban? Kan tidak ada. Untuk itu ini menjadi penting. Pertemuan kita sudah berulang-ulang dari ini pertemuan kelima ya Bunda Nuning ya. Ini membahas terkait dengan peran orang tua dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Topik yang kita bahas hari ini, satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh ayahanda dan bunda itu adalah keberanian untuk melaporkan ke pihak berwenang. Juga kita sudah ketahui tadi bahwa negara sudah memiliki salah satu layanan untuk menangani anak-anak ini. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang diberi peran untuk melaporkan ke pihak berwenang itu? Pertama, prioritaskan dulu keselamatan anak kita, terutama yang menjadi korban atau juga pelaku. Pelaku juga, kalau anak kita menjadi pelaku, prioritaskan keamanan dia, jangan sampai mendapatkan amukan massa. Karena banyak kasus yang mengakibatkan para pelaku itu mereka malah menjadi korban lagi. Ini juga menjadi penting. Untuk itu, dalam memprioritaskan keselamatan korban, dalam hal ini anak kita, kita perlu memperhatikan ketenangan. Jangan kita ketahui anak kita menjadi misalnya korban, yang kan tidak ada yang kita pinginnya anak kita menjadi korban. Tapi kalau itu toh harus terjadi,
kita harus bersikap tenang supaya dapat berpikir langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama, Bunda Nuni. Yang kedua adalah segera menghubungi hotline yang disediakan oleh pemerintah seperti yang ada di Jakarta, bisa saja ke 112 atau ke kantor polisi 110 atau ambulans 118 supaya anak kita mendapatkan penanganan segera, terutama untuk kasus-kasus kekerasan yang membuat korban dalam keadaan kedaruratan. Nah, ini yang perlu segera mendapatkan penanganan. Atau kita menghubungi nomor telepon Sapa 129 atau WhatsApp 08111129 nomor WhatsApp ini selalu juga kami sampaikan. Ini tolong itu atau ayahanda dan bunda kalau boleh ya di handphone kita itu juga tolong cari nomor telepon UPTD PPA di daerah kita masing-masing. Bapak ibu yang tinggal di kabupaten atau tinggal di kota atau tinggal di provinsi, kalau boleh nomor-nomor darurat ini ada di handphone kita. Semoga tidak termanfaatkan nomor tersebut, dengan catatan tidak ada kejadian. Tapi kalau ada kejadian, nomor-nomor telepon itu sangat berguna. Atau ayahanda dan bunda yang tinggal di DKI Jakarta, di Petra itu juga ada satu layanan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKJ sekarang, Bunda Noni. Karena sudah ada Undang-Undang Daerah Nomor Khusus 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Boleh kita menghubungi orang yang ada di Petra, karena sudah ada orang-orang yang sudah dilatih di sana. Untuk itu jangan kita diamkan kalau ada kasus yang menimpa anak kita, baik dia itu sebagai pelaku dan yang paling utama adalah dia sebagai korban, supaya segera tertangani. Karena banyak kasus yang terjadi, Bunda Nuning, banyak orang yang melakukan pengabaian pada saat anak-anak mereka menjadi korban, tapi yang mereka yang terus dorong itu bagaimana menangkap atau menahan si pelaku. Sedangkan si korban terabaikan, padahal korban itu dia menjadi orang yang menjadi victim ya. Jadi itu harus segera ditangani karena dampaknya itu luar biasa. Itu menjadi penting. Itu yang kedua, segera menghubungi para pihak yang berwenang. Karena kita ketahui ada 4 bentuk kekerasan, kekerasan fisik, psikis, lalu kekerasan seksual dan penelantaran. Yang butuh kedaruratan penting ini ada di 2 kasus. Kasus kekerasan fisik kalau mengalami pendarahan, lalu kekerasan seksual ini juga penting untuk segera tertangani supaya jangan sampai anak kita kalau tidak mendapatkan obat untuk pencegahan khawatir akan terjadi sesuatu. Tapi juga jangan mengabaikan juga kasus kekerasan psikis. Lebih dahsyat juga itu kekerasan psikis. Banyak anak-anak korban kekerasan psikis itu yang kemudian pada masa-masa remaja atau pada saat dia sudah mulai dewasa itu akan kambuh kembali lagi trauma-trauma yang dia alami. Kalau itu tidak
terdeteksi sejak awal, ini yang kemudian akan berdampak luas kepada anak kita sendiri. Itu menjadi penting. Kemudian Bunda Nuning, yang ketiga ini, kita mencari tempat aman di setiap kabupaten, kota, provinsi, dan khusus di DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan yang ada di sekitar ini. Sekarang sudah ada rumah aman. Jadi rumah aman itu, yang tahu bahwa itu rumah aman hanya petugas yang menangani dan korban. Nah, di sana anak-anak kita yang menjadi korban itu harus terpastikan aman. Atau kita juga kontak LPSK. Kalau itu kasus sudah ditangani oleh LPSK, itu rata-rata korban akan ditempatkan di bawah perlindungan LPSK melalui rumah aman. Itu rumah aman nggak ada yang tahu, Bunda Nuning. Kalau ada yang tahu rumah aman, itu berarti tidak aman lagi. Jadi penting juga. Nih, untuk itu ayahanda dan bunda, kenapa kalau anak kita mengalami kekerasan itu segera kita laporkan supaya anak kita segera tertangani oleh mereka-mereka yang hebat. Itu yang ketiga, cari rumah aman. Lalu yang keempat, ini tadi sudah kami sampaikan, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024 tentang Unit Teknis Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD. Kalau dulu istilahnya itu, Bunda Nuning, P2TP2A. Itu sudah masif, yang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu pasti sudah ada di setiap daerah, dan rata-rata ketua P2TP2A itu adalah ibu bupati atau ibu wali kota atau ibu sekda. Kenapa, Bunda Nuning? Karena namanya P2TP2 itu sebetulnya masih ad hoc, yang masih butuh didanai secara karena belum masuk ke struktur pemerintah. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang 12/2022 yang kemudian memerintahkan bahwa di setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi sampai nasional itu harus ada unit pelayanan perempuan dan anak. Itu yang kemudian oleh Presiden lahirlah Perpres 55 2024 tentang UPTD PPA. Untuk itu tadi sudah kami mintakan segera cari nomor telepon, kalau boleh alamatnya. Sekarang Bunda Nuning, kita ketik aja di Google itu ya, di Google Map, ketik UPTD PPA Kota Depok, Kota Bogor, atau ibu bapak yang ada di Semarang, ada di Jogja. Di Jogja ini UPTD PPA terbaik, Bu. Oh iya. Saya pernah ke sana, dulu masih UPTD PPA. Mereka udah lengkap. Atas rekomendasi UPTD PPA itu di setiap puskes di Jogja, dan ini sekarang juga di DKI Jakarta, Bunda Nuning, di puskes itu sudah ada psikolog. Untuk apa? Untuk menangani anak-anak yang mengalami kekerasan atau perempuan yang mengalami kekerasan. Untuk itu ayahanda dan bunda segera hubungi pusat bantuan kekerasan yang ada di daerah kita masing-masing. Jangan dianggurkan handphone kita itu tidak memprioritaskan. Kalau boleh nomor-nomor yang saya sebutkan, atau Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor-nomor yang bagus, itu diberi PIN supaya kalau ada tetangga, ada teman, atau ada siapapun nyarinya di mana gampang, anaknya mengalami kekerasan, kita dapat segera menyelamatkan mereka.
terutama dari goncangan jiwa ya, supaya mereka segera terselamatkan dan akhirnya anak-anak itu dia dapat menemukan kembali diri dia. Tapi dari segi orang tua ada ketenangan juga karena mereka sudah mengetahui nanti insya Allah anaknya akan tertangani. Jadi ini bukan kita harapkan kondisi seperti itu, tetapi sebagai orang tua kita juga perlu pengetahuan yang sama. Kenapa materi ini kita harus sampaikan, Bunda Nunai? Supaya ada terbangun kesadaran pada diri setiap orang tua berniat saja untuk merendahkan anaknya itu tidak berani. Karena kalau sudah ada orang tua yang berani memelototi anaknya, marah-marah kepada anaknya, saat itu orang tuanya bukan lagi orang tua tetapi iblis. Nah, itu menjadi penting. Penting juga ini. Berharap suatu waktu Ustadz membahas juga masalah ini. Itu yang keempat. Lalu ini yang menjadi poin yang kelima. Kalau sudah tertangani anak kita oleh UPTD PPA, itu secara otomatis Bunda Nuning, itu sudah terkoneksi dengan Polres setempat. Jadi jangan khawatir, nanti anak kita tidak akan tertangani dengan baik, terutama dari aspek hukum, dari penegak hukum, karena di UPTD PPA itu sudah ada advokat Bunda Nuning, dan sudah ada juga paralegal yang kemudian akan mengkontak Polres, dan otomatis di Perpres 55 2024 ayahanda dan bunda juga perlu tahu isi-isinya. Kalau boleh baca, bukan nanti harus sarjana hukum membaca peraturan itu ya, tapi kita harus tahu tahapan-tahapannya, bagaimana cara penanganannya, dan siapa yang akan menangani. Terkait dengan kepolisian, terutama untuk memproses pelaku. Pelaku ini ada pelaku 2 orang ya Bunda Nuning. Ada pelaku yang berusia anak, itu otomatis akan ditangani oleh polisi khusus lagi. Jadi tidak semua polisi yang dapat menangani anak. Kalau pelaku dewasa juga harus ditangani oleh polisi khusus juga. Karena untuk itu hari ini ayahanda dan bunda kalau boleh ya, kalau boleh tolong catat nomor-nomor telepon unit pelayanan perempuan dan anak di masing-masing Polres. Searching tuh nomor telepon Polres, tanya sama Humas, Pak Humas, nomor telepon UPPA ini berapa? Wah, kami harus tahu. Ya minimal kami akan konsultasi supaya tidak menjadi pelaku kekerasan pada anak kami. Atau kalau terjadi kekerasan pada anak kami mampu menangani. Ini poin juga. Jadi Bunda Nuning, nanti di Polres itu ada Polwan atau Polki yang menangani unit perempuan dan anak itu, yang sudah terlatih bagaimana menangani anak-anak ini. Jadi tidak perlu kita sanksikan karena mereka juga sudah dilatih. Yang jadi soal kalau anggota polisinya dirubah-rubah, tidak tahu ya. Tapi intinya mereka sudah punya sertifikat sebagai penyidik anak, itu minimal ya. Itu harus kita coba mulai kontak. Ini menjadi penting. Jadi untuk mengurangi kebingungan atau keresahan pada diri kita harus segera. Tapi minimal Bunda Nuning, coba kalau kita sudah punya nomor telepon, lalu kenal sama ibu-ibu polwan di sana, kan ada sesuatu yang, dan ibu polwan itu juga tidak mau begitu saja memberikan nomor telepon kalau tidak tahu tujuannya. Sekarang tahu tujuannya. Kenapa saya harus
tahu nomor telepon ibu supaya kalau ada kasus kami bisa menghubungi. Atau kalau ada kasus boleh dong ibu terutama menyangkut pencegahan datang ke komunitas kami untuk ceramah, untuk berbagi informasi bagaimana menjadi ayah atau menjadi ibu yang hebat non kekerasan. Penting nggak itu Bunda Nuning? Banget. Nih para pendengar Radio Rasil yang ada di rumah, kalau boleh penting ini untuk kita coba cari nomor telepon teman-teman Polwan yang ada di masing-masing Polres, lalu ada di Polda. Kalau di Mabes Polri ada, malah di sana sudah akan ditangani khusus oleh seorang direktur karena sudah ada aturan pemerintah menyangkut hal tersebut. Itu poin penting. Selanjutnya Bunda Nuning, kalau kita tahu anak kita menjadi korban, ini penting, simpan bukti. Alat bukti itu kalau segera tertangani oleh unit pelayanan terpadu anak, insya Allah mereka akan segera membuat rekomendasi harus ke rumah sakit atau ke puskes atas perintah penyidik, karena itu mereka sudah berkonsultasi. Misalnya kalau menyangkut kekerasan fisik berarti kan harus dicek oleh dokter supaya dapat informasi atau keterangan dari dokter. Kalau mengalami kekerasan seksual juga ada bukti sehingga dapat memudahkan dalam proses-proses lanjutan. Ini menjadi penting. Lalu ini yang tidak kalah penting benar nih, setelah mengumpulkan bukti adalah minta bantuan dari keluarga atau teman terpercaya. Ini kenapa Bunda Nuning? Karena kadang-kadang ibu atau ayah mengetahui anaknya menjadi pelaku atau menjadi korban itu kayaknya tidak tenang. Untuk itu coba siapa nih keluarga yang kita selalu minta bantuan untuk berbagi pikiran atau pendapat, atau teman juga menjadi penting. Untuk itu kalau boleh nih di setiap daerah Bunda Nuning sekarang sudah ada nomor sudah ada layanan namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau boleh searching. Kalau di Depok itu namanya Puspaga Harmoni. Cari nomor telepon, coba catat nomor. Bu, bagaimana ya kalau ini anak saya mengalami kekerasan, saya harus bagaimana? Ini saya kalau kita punya teman di situ. Boleh nggak punya teman di Polsek? Boleh, malah lebih bagus punya nomor telepon Babin Kamtipmas. Pak polisi, anak saya ini mengalami kekerasan. Boleh nggak saya bertanya-tanya supaya saya lebih tenang lagi? Boleh, silakan. Mungkin dia akan bantu. Bu, segera lapor. Kalau ibu belum punya nomor telepon UPTDPP, ini nomor teleponnya Bu. Ini. Jadi ini menjadi penting. Jadi teman atau keluarga itu guna mencari bantuan, karena kita namanya juga manusia yang mungkin pada saat kita dalam posisi anak kita menjadi pelaku, ini bagaimana ya anak kita jadi pelaku, ini korbannya sudah misalnya menggunakan alat pisau atau membuat anak luka atau apa, atau anak kita menjadi korban, otomatis kita butuh bantuan orang lain. Ini. Tapi kalau kita sudah tahu hari ini, kita coba mulai bangun pemahaman. Tapi intinya jangan sampai kita yang sudah memiliki pengetahuan ini, justru anak kita yang menjadi korban. Ini penting. Banyak kasus-kasus terjadi sekarang di lapangan. Tapi hari ini yang banyak kasus itu istrinya yang jadi korban mutilasi, atau di satu daerah itu korbannya dibunuh padahal baru melahirkan 13 hari yang lalu, harus
menjadi korban. Ini. Lalu ini yang selalu nih, kalau rata-rata terutama keluarga yang menjadi pelaku, anaknya menjadi pelaku atau anaknya menjadi korban, suka menunda melaporkan. Ada nggak Bunda Nening tuh? Wah, nanti kalau melaporkan ini nanti anakku begini begitu. Iya. Hari ini masih begitu. Ibu bapak, dengan kita segera berinisiatif melaporkan terjadi sebuah peristiwa yang dimana anak kita mungkin dalam posisi sebagai korban, atau anak kita menjadi posisinya sebagai pelaku, itu sebetulnya kita sedang menyelamatkan anak kita, baik dia sebagai manusia atau dia sebagai individu yang perlu mendapatkan koreksi. Nah, ini terutama kalau anak kita jadi pelaku, kan otomatis dia akan segera ditangani oleh kepolisian. Walaupun kepolisian itu posisinya adalah alternatif terakhir, harus itu ditangani oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi itu semua atas sepengetahuan kepolisian. Nah, ini juga menjadi penting juga, kita harus segera menyerahkan anak kita ini sebagai pelaku. Karena juga anak yang menjadi pelaku itu mengalami trauma berat dan dia harus segera mendapatkan penanganan. Lalu begitu juga dengan anak yang menjadi korban. Jadi jangan tunda-tunda melaporkan. Apalagi anak yang mengalami pelecehan seksual, atau banyak hal di sana, ada alat-alat bukti yang dia akan hilang bila bila menyentuh sesuatu atau tersiram air atau apa. Apalagi ada batasan waktu itu 3 kali 24 jam. Si anak itu harus segera mendapatkan penanganan dari tenaga medis. Kalau itu sudah menyangkut kekerasan seksual, itu harus segera ini dilaporkan. Dengan begitu akhirnya kita akan semakin tenang. Itu yang bisa kami dapat jelaskan terkait dengan bagaimana proses hukum. Itu kita serahkan saja kepada unit pelaksana teknis daerah yang akan menangani, dan di sana ayah, bunda, baik itu dalam posisi anak kita sebagai pelaku atau anak kita sebagai korban, insya Allah akan ditangani secara bijaksana. Masya Allah, luar biasa informasi yang kita terima hari ini, ikhwan akhwat. Yang jelas apapun dari undang-undang yang tadi diminta untuk, kalau bisa dicatat, diketahui isinya, ada 5 tadi ya. Kita boleh langsung ke pertanyaan boleh, silakan. Dari Ibu Ida, kalau bicara soal kekerasan itu, apakah orang tua yang kasar sekali meskipun dia tidak melukai atau menyentuh fisiknya, tetapi kata-katanya begitu kasar, kadang-kadang mengancam, membesar-besarkan kesalahan anak, ini apakah termasuk juga bagian dari yang sedang dibahas? Harus bagaimana kalau tetangga ada yang seperti ini? Ya. Wah, terima kasih Ibu Ida. Saya sangat senang dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu sebetulnya tetangga atau yang kita ketahui, itu seharusnya kita segera lapor ke Sapa 129 atau ke WhatsApp 08111129 Kenapa? Orang-orang seperti itu sebetulnya kalau kita tidak putus kekerasannya, itu akan berdampak luas.
kepada kita hanya berkata saja kepada anak kita, apalagi tadi yang sudah lebih dari itu ya, itu menyebabkan anak kita akan menjadi korban. Dan kalau itu tidak tertangani anak itu, dia akan melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Apalagi orang yang sangat kita hormati, kita hargai, tetapi kok kasar kepada anaknya, itu sebetulnya orang yang ibu ketahui itu sebetulnya dia adalah korban sesungguhnya. Bagaimana supaya dia tidak melakukan hal yang serupa dengan kita telepon, melalui telepon tersebut, orang itu akan ditangani, akan direhabilitasi supaya dia kembali sebagai manusia yang seutuhnya, yang selalu menghargai orang lain dengan menjaga mulut dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Ini menjadi penting. Ini kalau boleh juga, kalau ibu punya musola atau masjid sekitar, coba dorong masjid kita itu kalau boleh ada ruang konsultasi. Di ruang konsultasi itu kalau boleh ada ustadz atau ada orang yang sangat kita segani, kita hormati dan selalu kita dengar pendapatnya. Bapak atau ibu tetangga yang kita kenal ini kalau boleh kita rekomendasikan untuk berkunjung dengan orang itu, atau kita ajak bersama-sama. Mungkin 1-2 pertemuan masih kita dampingi, insya Allah. Kalau sudah pertemuan berikutnya dia sudah mulai memiliki kesadaran, kayaknya saya perlu menyembuhkan diri saya, untuk dengan cara memaafkan orang-orang yang sebelumnya yang telah membuat aku hari ini menjadi kasar kepada orang lain, termasuk kepada anak sendiri. Ini dan rumah ibadah atau masjid yang saya sebutkan tadi kalau boleh ditingkatkan statusnya menjadi masjid ramah anak. Dengan adanya ruang konsultasi itu menjadi penting. Terima kasih Ibu Ida. Baik, ini dari Pak Sudarto. Maaf Pak Hamid, kalau kita melapor, sebagai pelapor itu konsekuensinya apa? Soalnya nanti kalau yang dilaporin tahu bahwa kami yang melapor, rasanya pasti ada sesuatu yang gak nyaman. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Sudarto. Pak Sudarto atau Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini. Jangan khawatir, percayakanlah bahwa para pelapor itu sudah mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Jadi para peniup itu ya, para pelapor, insya Allah identitasnya akan dirahasiakan. Tapi jangan sampai pada saat lapor pas si pelaku sudah ditangani, terus kita cerita itu gara-gara saya lapor. Itu kalau boleh jangan. Sendiri. Iya. Jadi pelapor hanya Allah dan petugas pelapor lah yang tahu dan yang melaporkan. Itu penting. Dan insya Allah seperti Sapa 129 itu Bunda Nuning, itu ada di Jakarta kantor pusatnya. Tapi orang dari seluruh daerah bisa melaporkan, termasuk warga negara yang ada di luar negeri itu bisa melaporkan, meskipun di Kementerian Luar Negeri itu ada fasilitas juga untuk melaporkan. Itu laporan nanti diterima oleh Jakarta, kemudian dipastikan kebenaran laporan ini yang kemudian akan disalurkan ke UPTD provinsi. Dari provinsi akan ke kabupaten kota di dalam waktu yang sama. Itu yang kemudian nanti oleh kabupaten kota itu sudah dilengkapi oleh kementerian mobil. Ada mobil warna putih garis hijau, namanya mobil perlindungan. Bagaimana kalau mobilnya tidak bisa masuk di tempat di mana ada korban yang harus segera ditangani? Ada motor. Jadi ada motor.
Lalu kemudian ini juga menarik, di daerah itu biasanya teman-teman yang ada di dinas PPA itu berkolaborasi dengan Polres. Jadi pada saat warga sipil yang menangani ini kan nanti kalau ada amuk tidak perlu khawatir, di backup oleh Polres. Itu jadi penting. Dan juga di daerah-daerah itu Bunda Nuning ada 2 orang yang paling penting untuk, kalau boleh kita juga punya nomor telepon 2 orang itu. Siapa itu Bunda Nuning? Babinsa sama Babin Kamtipmas. Mereka itu adalah wajah Panglima TNI sama Kapolri yang ada di sekitar kita. Nah, kalau boleh jangan hanya dibiarkan beliau itu lewat-lewat di rumah kita tapi kita tidak ajak. Pak, boleh nggak singgah di rumah minum kopi dulu? Sekaligus tanya-tanya tuh. Itu mereka berdua itu adalah orang sakti sebetulnya. Demikian. Ini ada pertanyaan, tidak ada namanya. Kalau di Jogja itu puskesmas ada psikolog untuk menangani hal-hal semacam ini. Apakah juga di daerah-daerah lain ini jadi keharusan bagi puskesmas punya psikolog? Terima kasih informasinya. Dengan diterbitkannya peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024 itu sudah menjadi keharusan. Nah, untuk itu bagaimana di Jogja sama Jakarta itu kok bisa? Itu tergantung dari kepala daerah. Nah, ini kan tanggal 20, ini bukan kampanye ya. Sebentar lagi ada tanggal 27 November 2024 itu kan ada pilkada. Iya. Nah, coba ibu bapak yang ada di daerah, kalau pingin kabupaten kita itu menjadi kabupaten layak anak, salah satunya ditandai oleh adanya unit yang akan menangani perempuan dan anak. Siapa yang sangat menentukan? Itu adalah bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, untuk itu pilihlah orang-orang yang kita yakini yang dapat menjawab apa yang menjadi keresahan kita atau harapan kita. Untuk itu pilihlah mereka. Kalau tidak terpilih, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau terpilih, ada sesuatu yang kita ingin dorong. Dan ini menjadi penting. Kalau boleh, Pepres nomor 55 tahun 2024 kita ambil dari Google, ketik PDF-nya diambil, terus share ke calon-calon tuh atau ke tim sukses supaya mereka, oh iya ya, penting ini harus ada di visi misi di misi calon bupati, calon wali kota, supaya saat ada kejadian atau ada kasus kita mudah untuk menagih. Itu penting juga Bunda Nuning. Dan ibu yang bertanya. Oke, terkait dengan peraturan Presiden nomor 55 tadi, itu persisnya apa ya? Kok saya tadi telat melihat dan mendengar. Coba saya baca lagi ya. Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2024. Baru banget tuh ya. Baru berapa hari? Tanggal 22 ditandatangan. Tentang unit pelaksana teknis daerah penanganan perempuan dan anak. Nah, di sana itu Pepres ini lahir atas perintah dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, secara operasional nanti menteri yang membidangi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu akan menyusun penyelenggaraan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saat ini apakah sudah ada? Sudah ada. Tapi dengan adanya Pepres ini semakin, karena dulu sejarahnya itu
diawali oleh P2TP2A. P2TP2A itu sejarahnya lahirnya atas kerjasama 4 orang, Bunda Nuning. Oh ya? Pertama, Menteri Sosial. Kedua, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ketiga, Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, Kapolri. Nah, itu tanda tangan mereka berempat itu, dan kemudian memaksa setiap kabupaten harus mendirikan P2TP2A. Tapi P2TP2A itu dulu masih dibiayai pakai hibah. Jadi setiap 2 tahun sekali dapat hibah. Jadi hidupnya kembang dan kempis. Tapi sekarang insya Allah dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itu akhirnya dipaksa UPTD PPA itu harus diatur oleh Presiden. Akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 April menerbitkan peraturan tersebut. Nah, kalau boleh dibaca terus disebarluaskan lah. Iya, jadi kita terima kasih ya sama Mensos, sama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Mendagri, dan juga Kapolri yang sudah memberikan sarana yang mempermudah semua. Tadi ada yang tanya, ini terkait dengan nomor Sapa 129, oke, tapi nomor benerannya berapa yang tadi WA? Oh, lupa nyatet ya, oke. 08 Terus 98 08 1 4 kali. Oh, 08 satunya 4 kali, terus 29 129. Ya. Oke. Atau ke Sapa cari UPTD PPA di daerah setempat. P2TP2A-nya sudah berubah namanya jadi UPTD PPA. Oh, itu tadi, UPTD PPA. Oke, kita rangkum bahasan yang sangat menarik, membuat kita semakin sadar di mana posisi kita untuk anak-anak. Apakah seperti yang tadi ditanya oleh Pak Darto ya, lapor tetangga yang galak sama anak. Silakan Pak Hamid. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda di rumah untuk memastikan peran kita sebagai orang tua dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Baik posisi kita sebagai orang tua yang anak kita menjadi pelaku ataupun menjadi korban, materi-materi yang kita berikan itu berupaya jangan sampai anak kita jadi berposisi sebagai pelaku atau korban. Tapi kalau toh harus berhadapan seperti itu, salah satu topik yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita melaporkan dengan segera kepada pihak berwenang. Ada banyak keuntungan dengan kita segera melaporkan, yaitu segera kenali terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh anak kita. Kalau anak itu menjadi pelaku, itu kemungkinan besar itu ada pemicunya, sehingga kenapa kok dia berani menjadi pelaku. Lalu kalau kita mengetahui anak kita menjadi korban, itu otomatis kita akan menyelamatkan dengan segera kejiwaan anak kita dan berharap dia akan tertangani secara utuh. Selain untuk berbicara terkait dengan itu, kita harus juga memiliki pemahaman yang sama ya Bunda Nuning, terutama kalau boleh di handphone kita ada 5 undang-undang. Saya ulangi lagi. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lalu yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, dengan kita memiliki undang-undang itu, tapi apakah cukup? Tidak cukup kalau kita juga tidak memiliki nomor telepon para pihak yang siap membantu kita, yaitu tadi Sapa 129 atau WhatsApp 08 111129 129.
Apakah hanya sampai situ? Tidak. Kalau boleh, cari nomor telepon UPPA Polres. Dan yang paling jitu adalah nomor telepon Babin Kamtipmas sama Babinsa yang ada di kelurahan kita atau di desa kita. Karena dua orang itu adalah orang yang sangat akan membantu kita pada saat dalam keadaan darurat. Apakah boleh minta uang kepada beliau? Nggak boleh. Uangnya sudah cukup. Kalau mau minta informasi, insya Allah dia bisa bantu. Demikian. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi satu pengetahuan bagi kita, menjadi keterampilan, dan akhirnya kita memiliki sikap sehingga kita menjadi individu yang memiliki kompetensi dalam menangani, dalam membimbing, dalam mengasuh anak kita. Semoga kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk menghindar, jangan sampai kita menjadi pelaku kekerasan pada anak kita, dan berharap anak-anak kita terhindar baik itu menjadi pelaku atau korban kekerasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.